Salam selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera, salam kemerdekaan. Hari ini kita tepat memperingati genap 76 tahun Indonesia merdeka. Tentu bukan perjuangan yang mudah, tetapi dengan tumpah darah para pahlawan dan semangat bangsa kita. Sehingga kita sampai bisa merdeka. Kita patut bersyukur untuk semua itu. Di hari yang berbahagia ini, kita juga akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang maha mulia, kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan telah menuntun bangsa kami bertahan dan berjuang sejauh ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bahkan kami bersyukur untuk keberadaan kami sampai hari ini. Kami percaya ini juga tidak lepas dari penyertaan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami ingin kembali dituntun lewat firman-Mu. Bapa, berbicaralah sebab kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kemerdekaan adalah suatu pencapaian yang sejak lama dirindukan oleh para pejuang bangsa kita. Karena itu, kemerdekaan menjadi hal penting dan patut dirayakan. Namun ternyata makna mengenai kemerdekaan juga sangat kuat dalam Alkitab. Mari kita membuka kitab Injil Yohanes untuk melihatnya. Yohanes 8 ayat 30-36. Izinkan saya memfokuskan pembacaan kita di ayat 31-32. Demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saudara yang terkasih, mari kita melihat dengan baik bagian ini. Pernyataan Yesus ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya. Tetapi ternyata percaya saja belum cukup. Kalau percaya saja sudah cukup, tentu bagian firman ini tidak menjadi hal yang relevan. Dalam hal ini kita bisa melihat sebenarnya Tuhan Yesus bukan hanya ingin orang-orang Yahudi menjadi percaya, tetapi Ia ingin mereka sungguh-sungguh percaya dan menjadi seorang murid-Nya. Menjadi seorang murid berarti mengikuti ajarannya. Indikator mutlak seseorang yang disebut murid Yesus adalah mereka yang tetap dalam firman-Nya. Kata tetap di sini merujuk kepada tindakan tetap setia pada ajaran yang dikatakan oleh Yesus. Pertanyaan yang perlu kita pikirkan berikutnya adalah, mengapa mereka harus menjadi murid? Apa untungnya menjadi seorang murid? Jawabannya tentu ada pada penjelasan Yesus berikutnya, yaitu kamu akan mengetahui kebenaran. Yang mana dalam bahasa aslinya, mengetahui dapat diterjemahkan menjadi mempelajari atau menyadari. Pada dasarnya seorang murid akan mempelajari sesuatu yang penting bagi hidupnya. Sebagai murid Kristus, yang diajarkan kepada mereka adalah kebenaran, the truth. Dan Yesus mengatakan kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Jadi untungnya menjadi seorang murid adalah mereka akan tahu kebenaran. Kebenaran yang dipelajari oleh murid-murid Kristus itu akan membuat mereka menjadi orang yang merdeka. Hal itu ternyata menjadi pertanyaan juga untuk orang-orang Yahudi yang sudah percaya saat itu. Mengapa mereka harus dimerdekakan? Mereka adalah keturunan Abraham, tidak pernah menjadi hamba siapapun. Tapi Yesus mengatakan mereka akan merdeka. Mari kita melihat bagaimana Yesus menjelaskannya. Saat itu Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu."
Dan kita perlu menggarisbawahi kalimat ini karena sebenarnya apabila diterjemahkan secara harfiah, di sini Yesus mengatakan amen amen lego humin, yaitu aku mengatakan kepadamu kebenaran. I tell you the truth. Yaitu bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya, kebenarannya adalah mereka adalah orang-orang yang sudah diperhamba oleh dosa. Sayangnya mereka belum sadar bahwa dosa telah memperdaya, memperbudak mereka. Sehingga kecenderungan mereka adalah selalu berbuat dosa. Maka seperti orang-orang yang tidak sadar bahwa selama ini telah dijajah dan Yesus memberitakan kebenaran kepada mereka. Mereka adalah hamba dosa. Sebagai hamba dosa, mereka tidak bisa memerdekakan diri mereka sendiri. Tetapi Yesus, Anak Allah, dapat memerdekakan mereka. Hanya di dalam Yesus mereka dapat merdeka. Jadi dapat kita simpulkan bahwa seorang murid Kristuslah yang akan mengetahui kebenaran bahwa mereka telah merdeka dari dosa. Jemaat yang terkasih, mari kita bercermin dari firman Tuhan ini. Kita adalah orang percaya yang sudah menjadi murid Kristus. Kita mengikuti ajarannya dan tinggal di dalam firman-Nya. Di dalam Kristus kita sudah merdeka. Kita merdeka dari perbudakan dosa. Maka jangan lagi kita berdalih dengan mengatakan, saya kan manusia berdosa. Wajar jika saya melakukan dosa. Wajar jika saya masih sulit mengampuni. Wajar jika saya marah-marah. Wajar jika saya menipu sedikit demi keuntungan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah dimerdekakan. Pengorbanan Kristus telah memerdekakan kita. Sekalipun kita masih tinggal dalam dunia dan tubuh daging yang berdosa, tetapi dosa tidak lagi memperbudak kita. Dalam peringatan hari kemerdekaan bangsa kita ini, kiranya kita juga mengingat bahwa kebenaran Kristus telah memerdekakan kita. Oleh karena itu, kita harus bertindak selayaknya orang yang sudah merdeka. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ajarkanlah kami untuk tetap setia dalam firman-Mu dan hidup sebagai orang-orang yang sudah merdeka dari perbudakan dosa. Kiranya Tuhan terus menyertai hidup kami dan biarlah menjadi sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.